Inilah 3 gubernur paling populer di Indonesia, bahkan nomor 1 mengalahkan Deddy Mulyadi. Dimulai dari urutan ketiga ada Gubernur Maluku Utara. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ibu Shirley Coanda. Beliau menjadi populer lantaran kecantikannya yang membahana, dan menjadi satu-satunya gubernur di Indonesia yang paling kaya raya. Tidak hanya itu, kepedulian dan perhatiannya kepada rakyat Maluku Utara sudah bisa dibilang pemimpin pro-rakyat. Yang kedua jelas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Beliau sangat populer lantaran sering membuat konten kemanusiaan dan sangat peduli terhadap kondisi rakyat Jawa Barat. Bahkan kebijakan-kebijakannya membuat perekonomian Jawa Barat maju pesat. Dan yang berada di nomor 1 Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud. Beliau sangat populer di masyarakat Kaltim lantaran sering menghabiskan dana daerah untuk hal yang tidak penting. Bayangkan saja di saat gubernur lain efisiensi anggaran, beliau malah membeli mobil dinas mewah seharga 8,5 miliar hingga menggelontorkan anggaran fantastis sebesar 25 miliar untuk merenovasi rumah dinasnya. Dan yang lebih konyolnya, alasan beliau melakukan itu semua untuk menjaga marwah rakyat Kalimantan Timur. Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya, nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya. Gubernur Kaltim beli mobil dinas 8,5 miliar. Range Rover autobiografi hajar. Kursi pijet otomatis, interior kulit premium, air suspension. Itu mobil buat ke mall, bukan buat ke hutan. Kalau pakai duit sendiri nggak apa-apa. Ini tuh pakai APBD Kaltim 2025 yang udah dipotong hampir 4 triliun karena kebijakan efisiensi Presiden Prabowo. Pembangunan infrastruktur mandek, tapi di tengah itu ada anggaran 8,5 miliar buat 1 unit mobil buat 1 orang. Presiden kita aja yang CEO MBG pakainya mobil dinas Maung buatan dalam negeri, harganya 1,2 miliar. Wapres kita aja yang katanya pelongo-pelongo pakainya mobil dinas Innova, harga 600 juta. Masa iya gubernurnya pakai mobil dinas harga 8,5 miliar? Jangan dong. Bismillah komisaris. Halo, Assalamualaikum Pak Gub. Ya Allah sehat. Udah pasti sehat ya. Ini sehat dijumpa ini sama Ranger kuning. Gimana Pak? Mobil dinas 8,5 M, buset. Itu kalau dipakai main bom-bom kan bisa sampai konslet ya Pak? Iya. Nggak enak ini Bapak. Nggak sesuai SOP. Nggak enak. Nggak usah gitu. Nggak. Bukan kepribadian Bapak kalau merasa nggak enak. Biasa aja Pak. Udah nikmatin duit hasil patungan rakyat. Kita mah di sini ngeliatin doang Pak. Aman Pak, slow. Hah? Soalnya mobilnya cocok buat dinas di jalan rusak. Wih, bener. Inovatif, terampil, dan cerdas cermat ya, Pak. Bapak pinter banget, ya Allah. Cuman kalau saran saya nih, Pak. Kalau jalanannya rusak, yang dibenerin itu jalannya. Bukan diganti mobilnya. Kalaupun diganti, yang diganti bukan mobilnya, bapaknya. Oh, itu bulat ya. Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya, nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Gubernur Kaltim beli mobil dinas 8,5 miliar. Range Rover autobiografi hajar. Di tengah efisiensi anggaran, lu nggak salah dengar. Alasannya apa? Medan berat, jalur tanah, hutan, akses terbatas. Oke, gue paham Kaltim emang medannya nggak ringan. Tapi gue punya pertanyaan nih. Kalau medannya berat, kenapa nggak jalannya aja yang dibenerin? 8,5 miliar itu bisa bangun berapa kilometer jalan baru buat warga. Mereka beli mobil yang kelewat mewah buat lewatin jalan jelek. Tapi jalannya dibiarin jelek. Logikanya di mana? Lagian ya, kalau mau nembus medan berat bisa beli double cabin. 500 juta aja udah happy. TNI aja pakai itu buat masuk hutan. Atau kalau mau lebih nyaman, ini udah yang mentok banget atas nih. Land Cruiser tuh 2,5 miliar tuh udah aman banget. Mau keliling hutan Kalimantan, masuk sungai, masuk sawah, masuk hutan, itu udah aman banget. Emang didesain buat off-road dan durability Land Cruiser itu. Tapi ini tuh Range Rover autobiografi. Kursi pijet otomatis, interior kulit premium, air suspension. Itu mobil buat ke mall, bukan buat ke hutan. Kalau pakai duit sendiri nggak apa-apa. Ini tuh pakai APBD Kaltim 2025 yang udah dipotong hampir 4 triliun karena kebijakan efisiensi Presiden Prabowo. Pembangunan infrastruktur mandek, tapi di tengah itu ada anggaran 8,5 miliar buat 1 unit mobil buat 1 orang. Oh iya, belum termasuk Jeep 4x4 2,95 miliar dari APBD 2026. Totalnya doang udah 11,4
1,45 miliar buat 2 mobil gubernur. Kalau memang butuh mobil buat medan berat, beli pakai duit sendiri aja. Atau minimal beli yang masuk akal, bukan Range Rover autobiografi. 8,5 miliar itu uang rakyat buat satu mobil, buat satu orang. Di tengah efisiensi, ini mau tugas apa mau flexing? Kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan. Dan pinjaman soal pengadaan mobil. Dengan mobil, ya kepada teman-teman itu semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah. Ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Hanya rusak, berlubang, isi aja form di sini, nama, desa, kecamatan, video sampai lokasinya. Itu karena tadinya Dinas PU tuh minta anggaran 1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Menurut saya 1,7 miliar banyak banget. Jadi ya lagi mikir, akhirnya saya bikin video aja sosialisasi. Saya bilang 1,7 miliar nggak usah keluar, tunggu aja habis Lebaran saya udah punya laporan Satu Maluku Utara. Saya punya laporan Satu Maluku Utara 270 laporan, kemudian dari situ kita rumuskan, dan semua laporan itu Dinas PU-nya nggak punya. Dari situ dirumuskanlah, kebetulan jadwalnya memang ada Rakor dan Musrembang, 10 kabupaten kota, dan akhirnya setelah dirampungkan itu masuk ke usulan ke Kementerian PU, jalan provinsi kabupaten 8 triliun. Maksudnya banyak hal dengan digitalisasi kita bisa menghemat gitu kan. Saya bukannya pelit, bukannya nggak mau, cuman kita tuh kan kelihatan doang kaya, faktanya kita tuh nggak ada duit, jadi jangan sok kaya. Saya suka bilang sama mereka gitu, jangan sok kaya, kita ini banyak utang. Jadi kalau yang nggak produktif itu kita coret, bikin hal-hal yang produktif. Karena kan masyarakat yang memilih saya akan bertanya, itu gugup ngapain aja? Kan juga bertanya, uang rakyat tuh nggak gaji kalian ASN. Kalau kita tidak bisa bikin program yang buat kehidupan mereka lebih baik dan lebih sejahtera, kan mereka nanya, itu mereka gubernur sama pemerintah tuh ngapain? Kan? 5 tahun ke depan tugas saya mengadministrasikan, memastikan APBD itu setiap rupiahnya dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itulah saya ada sebagai gubernur. Untuk itulah ASN ada. ASN itu dibayar 1,2 triliun gajinya, itu udah dauh saya 100%, APBD 3,2, 1,2 triliun gaji ASN. Di luar belanja perjalanan dinas, BBM, dan lain-lain. Lah kalau kerjanya nggak buat rakyat lebih sejahtera, ngapain kalian ada? Kan? Ya. Oke. Saya selalu bilang, saya datang cuman untuk membentuk fondasi. Membuktikan bahwa APBD ini, jika dikelola dengan baik, walaupun salah satu terkecil se-Indonesia, cuma 3,2 triliun, tapi saya mau membuktikan bahwa saya bisa buat fondasi pendidikan kesehatan gratis. Kemudian, dengan komunikasi baik dengan daerah dan pusat, saya mudah-mudahan jembatan dan jalan bisa terhubung, bisa dibangun dengan baik. Ketika jalan jembatan terhubung, maka terjadilah pemerataan ekonomi karena kita banyak kepulauan. Ketika pemerataan ekonomi terjadi dan logistik cost-nya berkurang, maka nilai tukar petani dan nelayan itu bisa meningkat. 60% kita adalah petani, 20% adalah nelayan, artinya udah 80%. Jika 80% ini nilai tukarnya bertambah, mereka sejahtera. Tugas saya dari awal, saya bilang, saya datang untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara. Bahkan kita ini ada jadi operator, dititipkan uang 1,3 juta warga ini dalam bentuk APBD. Itu kan bisa dihitung, itu karena jumlah penduduk dikali rasionya sekian, dapatlah itu turunlah 3,5 triliun. Tugasnya ini bagaimana kita operator ASN dan saya kepala daerah ini menggunakan uang ini untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lah kalau programnya ini salah, tidak tepat sasaran, mereka tidak meningkat kualitas hidupnya, terus 3,5 triliun ini habis. Pertanyaan kita ini ada buat apa? Yang benar sih harusnya begitu. Iya. Jadi kan kita harus turun ke mereka, karena yang kita serving kan mereka. Uang ini kan ada buat mereka. Pencitraan itu ketika kita mempublikasi sesuatu yang tidak kita lakukan. Tetapi yang saya lakukan adalah publikasi. Yang saya publikasi itu memang saya lakukan. Bisa dicek
di siapa saja, by random, tidak perlu khusus, by random pilih desa turun karena kebijakan saya itu umum, bukan personal. Jadi kayak kesehatan gratis semua, pendidikan gratis semua, jalan dan jembatan mereka boleh tag saya repost. Kalau mereka tag saya jembatan roboh pun saya repost. Emang begitulah apa adanya. Udah ada strukturnya kan, jalur. Iya, kan kita harus bercermin ya untuk bisa memperbaiki. Dan saya menerima semua kritik. Iya, Bu, menerima semua kritik, tapi sebagai manusia suka ngerasa kesel nggak, Bu? Karena pasti ada, saya yakin nggak mungkin nggak ada. Ketika Ibu membantu, orangnya ada yang, maksudnya kita nggak pukul rata ya. Ada yang nggak tahu diri. Ada dong ketemu barang begitu di lapangan. Ada dong. Lagi saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ibu. Ibu tidak simpan di hati. Saya tuh selalu memposisikan diri saya itu sebagai seorang ibu. Ketika memimpin mereka, saya itu bukan gubernur. Saya itu ibu untuk 1,3 juta warga Maluku Utara. Ya kalau ada yang marah saya terima, ada yang saya suka saya puji Tuhan, ada yang tidak bersyukur ya saya terima, ada yang musuh saya dari belakang saya terima. Yang penting niat saya baik. Nanti mereka akan menyadarinya setelah saya selesai 5 tahun ini. 5 tahun ini selesai berarti di tahun 2030. Kondisi keuangan dari Maluku Utara, total pendapatan tidak ada pertumbuhan yang signifikan, bahwa kita fiskal yang lemah, kita sangat bergantung kepada dana transfer pusat ke daerah, dan DAU kita 100% habis untuk belanja pegawai. Kita murni hanya hidup dari operasional bergantung kepada PAD dan DBH. Dan posisi hutang Provinsi Maluku Utara saat ini dari APBD sekitar 3,2 triliun, hutangnya ada 998 miliar atau sekitar 30% dari APBD, peninggalan dari pemerintahan yang sebelumnya. Usulan dari kami Provinsi Maluku Utara, dikarenakan DAU transferannya habis untuk belanja pegawai, maka kami harus berpikir out of the box bagaimana meningkatkan PAD. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dieksplor selama ini, dampak sosial dan dampak lingkungan ditanggung langsung oleh daerah, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan kompensasi nilai ekonomi yang cukup untuk memperbaiki dampak tersebut. Jadi permintaan dari kami hanya menginginkan kompensasi ekonomi yang layak, mohon jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dilayakkan sesuai standar. Jadi ketika 10, 15, 20 tahun lagi sumber daya alamnya habis, di Maluku Utara sudah ada diversifikasi ekonomi di pertanian, di perikanan dengan skala ekonomi of scale yang cukup besar yang bisa menggantikan PAD dan DBH yang dihasilkan. Ketika menjadi gubernur, otoritas yang saya miliki saat ini itu saya pinjam dari rakyat. Yang menjadikan saya gubernur itu adalah rakyat. Jadi yang harus saya layani itu adalah rakyat. Sofivi itu harus maju menjadi kota selayaknya. Kita mulai bangun pusat budaya, hiburan, rumah sakitnya sedang saya tingkatkan ke C. Kita tidak punya airport, tapi kemudian di IWIP itu ada airport. Saat ini dari Sofivi ke IWIP itu 3,5 jam. Saya bikin jalan pintas, jadi nanti 1 jam bisa ada airport. Di IWIP itu bisa dipakai untuk ke Sofivi. Anda bangun sendiri selama jadi gubernur ini? Iya, sudah mulai. Anda tidak merasa bagian dari oligarki dan dinasti politik? Saya tidak merasa bagian dari itu. Suami Anda kan mantan bupati, di mana kemudian privilege kekuasaan itu sudah tidak lama Anda nikmati. Saya merasa saya tidak menikmati privilege sebagai bupati ya. Privilege saya sebagai pengusaha lebih besar daripada privilege saya sebagai bupati. Lebih bagus kalau sebagai pengusaha ya. Saya menjalankan tugas saya sebagai ibu PKK, mendukung almarhum menjadi bupati. Saya datang 2 bulan sekali melakukan tugas-tugas saya sebagai PKK. Setelah itu saya pulang. Saya bahkan bolak-balik membayar tiket saya sendiri karena tidak ada anggaran khusus untuk ibu PKK. Bagi saya beban itu kan berarti memberikan masalah. Harapan itu kan berarti menyelesaikan masalah. Saya memutuskan menjadi gubernur untuk menyelesaikan masalah. Saya harus belajar menerima kritik, dan saya menerima kritik. Saya ada di posisi hari ini mengubah perspektif saya tentang kritik, bahwa kritik itu untuk membawa saya lebih aware, lebih hati-hati. Kritik itu yang akan menjadi pagar untuk menjaga saya terus di jalan yang benar. Untuk bisa berhasil, saya harus menikmati proses 5 tahun ini. Saya menganggap ini sebagai suatu pekerjaan yang harus saya nikmati, punya target yang harus saya selesaikan, dan saya harus berhasil dalam 5 tahun ini. Setiap hari kalian harus lewat gini. Berarti keseimbangannya paripurna dong. Ini kamar mandinya. Buat langsung ke bawah. Buang air besar ke buang air kecil. Pegangannya di mana? Langsung ke bawah. Baru nanti anak-anak berenang di sini lagi. Itu apa? Kenapa Ibu? Cukup pakai apa? Kepalanya di depan.
Ya kurang bersih. Saya kasih tempat kering yang nanti dia ada pakai tutup. Jadi apa lalat tara. Toh Bu Kadis nanti cek selain di sana katanya di bagian situ ada yang tidak punya kamar mandi. Banyak. Iya pelan-pelan sebentar di sini. Sebenarnya ini harus. Jangan sampai 10. Sudah dijemur dari tadi ya. Digambar di Pak Kades. Saya masukkan beneran kakak PKTP. Kalau sampai desil 6 sampai 10 itu berarti itu tidak PKH. Jadi harus bikin apa? Bikin KTP ulang. Melawan keterbatasan, walau sedikit kamu. Sebelumnya saya mau tanya di sini yang punya anak-anak SMA uang sekolah gratis kah? Masih ada yang bertagih lagi? Kemudian di sini ada yang terima beras 10 kilo setiap bulan? Lain tak ada. Ada yang terima PKH? Lain tak ada. Yang rumahnya kayu, lantainya pasir, atapnya rumbai, atau saya sudah bolong-bolong, pergi ke kepala desa masing-masing. Kepala desa ada di sini? Pak Kades tahu tidak aplikasinya Kemensos untuk cek desil di DTSN? Tahu kan? Untuk Bapak Ibu bisa dapat bantuan, maka Bapak Ibu harus aktif mengecek diri masing-masing di Kemensos. Kenapa? Karena semua bantuan yang ada di Indonesia ini melalui Kementerian Sosial, melalui Pemkab, melalui Pemprov, semuanya hanya boleh diberikan kepada mereka yang ada desil 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Artinya mereka masih prasejahtera, artinya mereka masih butuh bantuan. Itu bantuannya bisa ibu-ibu dapat apabila niknya ibu-ibu itu masuk dalam desil 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Jadi yang merasa tidak pernah terima bantuan, Bapak Ibu di sosmed tak guna. Di mana? Kalau tak terima itu di mana? Pak Kades. Di apa di Pak Kades? Saya masukkan beneran kakak PKTP. Kalau angka keluar anak ibu bikin apa? Itu salah. Desil 6 sampai 10 itu berarti itu tidak PKH. Jadi harus bikin apa? Bikin KTP ulang. Jangan menyebar hoax, ulang lagi, ulang. Kalau sampai sana yang keluar angkanya anak 790, artinya bukan KTP yang salah. Yang salah tuh? Bukan yang salah. Ada kalimat itu, ubah data diri, klik pakai mouse. Tahu HP ini. Terus terang. Jadi bukan ini yang salah, tapi nomor di dalam DTSN itu desilnya yang salah. Jadi Pak Kades ubah. Terus bukan dia tak ubah langsung uang masuk, tak ada. Tunggu nanti petugas datang, ada yang mendata di rumah ibu ulang, baru datanya diupdate, baru kemudian mungkin Januari datanya sudah benar, baru ibu kemudian bisa dapat ya. Sudah benar terima PKH? Sudah. Berarti ibu sebenar, kalau saya pikir bukan pada salah. Yang kemarin itu berapa? Sekarang itu tahun ini Pak. Dia lansia, canda, tinggal sendiri. Itu bantuan hilang serentak. Memang itu kenyataan, bukan moya-moya itu. betul. Makanya tugas pemerintah itu memastikan desilnya benar. Paham toh? Harus ngecek diri masing-masing ya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Ketika saya menerima amanah pada saat pelantikan 20 Februari 2025 kemarin, saya tahu ini bukan perjalanan yang mudah mengingat Provinsi Maluku Utara punya banyak catatan merah terkait korupsi dan berdasarkan skor di tahun 2023 cuma di angka MCP skornya di angka 39 dan itu ada di zona merah. Tetapi ketika dipegang oleh Pak Samsudin selaku PJ Provinsi Maluku Utara, skornya menaik dengan signifikan menjadi 83. Tetapi karena ada sesuatu hal yang terjadi OTT di Desember 2024 maka skornya turun menjadi 73. Dari zona merah sudah menjadi zona hijau. Untuk itu kami Provinsi Maluku Utara menerima dengan sangat positif kedatangan kunjungan dari tim KPK Republik Indonesia untuk menuntun kami menjadi kompas sehingga kami bisa tetap berada dalam jalur integritas. Kami tidak menyangkal, tapi kami pun tidak berdiam. Kami mau belajar, kami mau membenahi diri, kami mau skor MCP dari Provinsi Maluku Utara semakin meningkat. Diharapkan di tahun 2025 ini kami bisa setara dengan skor nasional di angka 80. Maka diperlukan tindakan yang korektif. Tujuan kami ke sini menghadiri masalah pendalaman pengadaan barang dan jasa dan perbukti audit di tahun 2025 juga akan sebenarnya menagih rekomendasi yang telah kami berikan pada tahun 2024. Jadi baik itu utang dengan pihak ketiga maupun utang dengan Pemda Kabupaten Kota. Mohon
Pak Ibu Gubernur, hati-hati khususnya untuk hutang pihak ketiga. Kami mengharapkan sebelum itu dibayar, lebih bagus diaudit dulu. Karena bisa jadi proyek-proyek yang kita bayar hutang itu sebenarnya proyek-proyek yang banyak masalah. Karena berdasarkan hasil audit lah nanti bayar sesuai dengan kenyataan. Saya berharap Pemda khususnya di Provinsi Maluku Utara ini lebih menekankan penyelesaian masalah utang. Setelah itu masalah rehab gedung dan bangunan. Kita lihat banyak gedung dan bangunan termasuk kantor provinsi, kantor gubernur, termasuk juga rumah gubernur yang sampai saat ini tidak layak dihuni. Jadi kedepannya tugas berat untuk menyelesaikan pertama masalah pelaksanaan infrastruktur dan sebagainya. Kedua mungkin masalah pegawai Bu. Saya rapat jam 9, jam 10 itu belum lengkap Bu. saya nengkur ini mau rapat atau enggak ini. Mudah-mudahan menyangkut kedisiplinan karyawan dan integritas karyawan. Jadi saya juga berharap jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang lalu. Mudah-mudahan diharapkan kepada Ibu Gubernur dan Pak Wagub menyelesaikannya. Benar, administrasi bisa lengkap dan bertanggung jawab, tapi ada yang namanya asas kepatutan. Ada juga ada yang namanya output oriented. Jadi kita jangan melakukan program-program yang hanya lengkap secara administrasi, tapi harus memastikan semua program yang dikeluarkan menggunakan APBD Maluku Utara itu ada manfaatnya. Saya tutup dengan pantun ya. Ombak besar tak bisa kami hindari, tapi kami hadapi dengan hati-hati. Bersama KPK kami perbaiki diri demi Maluku Utara yang bersih dan dipercaya kembali. Deddy Mulyadi pejabat abal-abal, bukannya perbanyak uang, malah datang ke hajatan. Kalian kira Deddy Mulyadi itu seorang pejabat? Bukan cuy, dia tetap aja rakyat. Buktinya, mana ada pejabat mau panas-panasan datang ke hajatan warga yang gak dikenal. Coba kalian pikir, harusnya pejabat itu minimal perbanyak uang, maksimal korupsi. Ini mah malah bagi-bagi uang dan bikin warga bahagia. Dan kebetulan di sebelah ada yang hajatan, jadi kita mau mampir kondangan dulu. Nih. Saya nggak tahu yang hajatnya siapa. Kalau kondangan kan kita harus ngasih duit. Enggak. Yang lain suruh ke sini semuanya ikut makan. Dompet Bapak ambil. Aduh, ini teh pengantin. Udah gitu, nggak cuma datang doang, Kang Deddy tiba-tiba ikutan makan sekalian sama semua rombongannya. Wah gila, mana ada pejabat model gini di Indonesia. Harusnya kalau beneran pejabat minimal makannya di restoran mahal dong. Masa makan di hajatan bareng warga? Hai daharna mana daharna? Hai daharna lah. Ayo hajatan yang bilang ke Pak Deddy teh ke Bapak Aing. Bapak sing seueur tuangna. Daharna cing naon? Ieu naon ieu? Ayam suwir, Pak. Oh, ayam. Oh. Ya. Capcay, Pak. Makan Om. Seadanya Om. Wah. Lamun cuci mulut di lemur mah iya bolu. Pak, tahu Lampung, Bapak. Oh, ini jeruknya. Tuh, jeruk. Yang diimpi-impi sambil makan ya, Pak ya? Bapak yang datang lagi makan Bapak. Iya, bapaknya. Mimpi abi mah bener lagi mimpi si Bapak. Bapak, dia meren doa anak yatim. Mau nyandung? MBG? Aduh. Ya. Kita aja satu aja belum, MBG udah menyandung. Ini suatu kebahagiaan bagi kepala yatim. Anak yatim. Ya, jalan. Itulah Kang Deddy Mulyadi, alih-alih jadi pejabat jahat, dia lebih memilih hidup bersama rakyat.